selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini saya akan berikan informasi yaitu cara install dan setting Exambro ya, ANBK full online di tahun 2021. Jadi bagaimana cara install dan bagaimana cara settingnya, silahkan tonton sampai habis video kali ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini, dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke. Baik, sebelum mulai di sini saya akan berikan informasi bagi rekan-rekan, yaitu silakan perhatikan step by step langkahnya seperti apa untuk penginstalannya. Kemudian nanti settingnya supaya rekan-rekan nanti bisa langsung uji coba di rumah dan tentunya uji cobanya langsung berhasil seperti itu. Oke, sebelum ini silakan dipersiapkan dulu untuk aplikasi Exam browsernya. Oke, yang 64 dan 32. Dan di sini saya menggunakan yaitu Windows 10 64 bit. Nah, di mana kita bisa tahu ya. Jadi mohon diingat di aplikasi Exam browser ini dari aplikasi yang di UPKD itu berbeda rekan-rekannya. Jadi di sini sudah diupdate seperti itu. Oke. Jadi untuk komputer klien kita perhatikan speknya seperti apa, dan tentunya minimal RAM-nya 2 GB, kemudian prosesornya dual core seperti itu ya, atau menggunakan minimal Windows 7. Nah, di sini untuk praktek kali ini saya menggunakan Windows 10. Nanti untuk Windows 7 nanti saya buatkan video yang lain. Oke. Baik, kita langsung saja rekan-rekannya. Yang pertama, langkah pertama itu adalah rekan-rekan mengecek tipe bit Windows rekan-rekan. Ya, baik Windows 7, Windows 8 ataukah Windows 10 masih bisa digunakan, ataukah nanti rekan-rekan menggunakan Chromebook. Oke. Nah, di sini saya ini spesifikasinya untuk khusus yang Windows ya. Selanjutnya kita cek dulu ya di bagian start menu, apakah benar ini Windowsnya berapa, apakah 32 atau 64. Nah, kita lihat di bagian dokumen. Selanjutnya kita pilih disk PC. Bagaimana caranya? Kita lihat di bagian disk PC ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties bagian bawah. Oke, di sini akan ada keterangan tentang device specification. Jadi spesifikasi dari device ini, peralatan ini. Kita lihat di sini untuk RAM-nya ini sudah memenuhi ya. Jadi mohon maaf, ini saya gunakan untuk di video komputer yang memang spek tinggi ya. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat Windows-nya ini Windows 10, kemudian speknya itu adalah 64 bit. Nah, seperti itu. Jadi ini Windows 10 64 bit. Oke, itu langkah yang pertama, kita lihat bitnya. Nanti untuk Windows 7 saya akan berikan informasi di video selanjutnya. Nah, jika sudah, yang kedua adalah rekan-rekan mematikan proteksi ataukah antivirus yang terdapat pada komputer klien seperti itu, atau komputer yang akan digunakan oleh siswa. Ya, antivirusnya bisa, kalau yang di Windows 10 ada Windows Security atau Windows Defender, ataukah menggunakan Microsoft Security Essential dan lain sebagainya seperti itu, ataukah Semadap dan lain tersebut harus dimatikan ya, atau dinonaktifkan supaya nanti aplikasi Exam browser ini tidak terdeteksi virus seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk yang Windows 10 kita lihat di bagian bawah, kita show hidden icon, kemudian cari di sini Windows Security. Nah, selanjutnya rekan-rekan perhatikan ini beberapa menunya rekan. Sekarang bagaimana caranya mematikan proteksi dari Windows 10 ini? Rekan-rekan tinggal melihat menu di sebelah kiri. Jadi ada Home, kemudian Virus and Protection. Jadi kita pilih Virus and Threat Protection. Oke, jika sudah terpilih, rekan-rekan tinggal perhatikan. Di sini ada Virus and Threat Protection di bagian bawah. Kita tinggal manage setting ya, rekan-rekan ya. Manage setting. Nah, kita pilih manage setting. Setelah itu, di bagian manage setting ada namanya real time protection. Jadi ini proteksi secara real time. Ini yang kita harus nonaktifkan atau matikan. Atau di off-kan ya. Caranya tinggal menggeser di sini atau klik yang di sebelah kiri, nanti akan berubah warnanya menjadi abu-abu ya. Nanti langsung ke off ya, bukan on ya. Kita pilih tekan. Nah, nanti ada informasi seperti ini, apakah dijalankan langsung instruksinya, kita yes. Oke, nah di sini sudah ada tanda silang, berarti real time protection is off. Nah, jika sudah seperti ini, nah itu berarti sudah aman ya. Nah, kemudian untuk rekan-rekan kalau menggunakan lebih dari satu antivirus ya dicek dulu. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kita cek sudah ada antivirus selain Windows Security seperti itu. Oke, langkah kedua sudah selesai. Selanjutnya langkah ketiga, rekan-rekan sudah mendownload aplikasi Exam browser ya, baik 32 ataukah 64 bit. Nah, ini sebagai informasi
Yang kita gunakan ini exam browser yang khusus untuk yang sama ya, full online ataupun semi online itu sama, cuma bitnya aja berbeda ya. Jadi versinya itu adalah 21 exam browser 21.0428 ya, baik 32 ataupun 64 bit seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah siapkan aplikasinya. Oke. Nah, kemudian saya cari dulu aplikasinya. Ya. Baik, ini sudah aplikasinya sudah siap. Kemudian saya pilih exam browser karena tadi Windows saya adalah Windows 10 64 bit, jadi saya harus memilih yang 64. Jadi kalau rekan-rekan Windowsnya yang di komputer kliennya atau komputer siswanya itu adalah 32 bit, jadi rekan-rekan tinggal pilih yang 32 bit. Seperti itu ya. Nah, ini 64 kita pilih yang 64. Kemudian kita tinggal ekstrak. Jadi tinggal klik kanan kemudian ekstrak. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, sehingga muncul folder seperti ini. Nah, setelah rekan-rekan tekan di sini, oke. Nah, yang manakah yang dipilih? Nah, saya viewkan dulu ya. Nah, nanti ada muncul seperti ini. Ini ada seperti logo, icon komputer ya, ada tamengnya. Jadi ini yang akan kita aktifkan. Oke, langkah berikutnya ini langkah keempat. Jadi setelah mengecek tadi bit dari tipe bit dari Windowsnya, kemudian mematikan proteksinya, kemudian mempersiapkan exam browsernya, kemudian kita cari lagi ke protectionnya. Jadi kita supaya bisa mengizinkan aplikasi tersebut berjalan, kita cari lagi ke Windows Security ya, di bagian Home. Kita kembali lagi ke Virus and Threat Protection ya, and Protection. Cari lagi di menu Virus and Threat Protection, kita Manage Setting. Nah, di bawah Real Time Protection ke bawah lagi ada Exclusion. Jadi exclusion ini fungsinya adalah mengeksklusifkan ataukah nantinya Windows Microsoft Defender atau antivirus dari Microsoft Defender ini tidak memberikan izin supaya aplikasi tersebut bisa berjalan dan tidak terdeteksi sebagai virus. Nah, kemudian untuk yang semadap dan lain sebagainya itu mungkin nanti Real Protection-nya dimatikan ya. Oke, rekan-rekannya. Nah, di sini di saya yang Windows 10 di sini yang saya gunakan ini kebetulan hanya ada Windows Security. Jadi kalau rekan-rekan ada semadapnya dan lain sebagainya, tolong juga dimatikan Real Time Protection-nya, disable sampai dengan di restart lah minimal ya. Oke, jika sudah ketemu exclusion, kita add or remove exclusion. Nah, ini beberapa program yang sudah bisa diberikan izin untuk dijalankan seperti itu. Nah, sekarang di add and exclusion, kita bisa pilih file folder pada prosesnya. Nah, sekarang kita cari filenya saja ya. Kita pilih file. Oke, ini akan di browse di mana filenya. Nah, di sini di exam browsernya. Nah, ini kita sudah ekstrak ya. Nah, ini dia ya. Saya lihat icon saja supaya kelihatan lebih besar. Nah, di sini exam browser. Oke, kita open. Nah, jika muncul informasi seperti ini, tinggal pilih yes. Nah, sehingga sudah masuk untuk yang exam browsernya. Oke, baik. Jika sudah seperti itu, kita tinggal minimize ini, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini langkah yang berikutnya kelima. Kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian tinggal di yes. Nah, kita tunggu prosesnya rekan-rekan ya. Nah, di sini akan ada informasi setting berikutnya. Baik. Nah, di sini ada informasinya, rekan-rekan ya. Sama seperti di Proctor Browser, di exam browser untuk klien atau komputer siswa juga ada informasi. Pertama dari informasi, nah ini menunya sama ya, close, setting, help ya. Kemudian operating system dulu, checklist. Kemudian ini ada informasi prosesornya, RAM-nya, displaynya, sound-nya, versinya, internet sampai waktu komputer. Jadi pastikan untuk waktu komputernya di sini sudah sesuai dengan yang sekarang. Ya, jika sudah di checklist seperti ini berwarna hijau berarti aman rekan-rekan ya. Tetapi kalau nanti di komputer rekan-rekan ada yang tanda silang, nah berarti ada yang bermasalah, misalnya apakah RAM-nya tidak sesuai, CPU-nya atau operating system-nya tidak sesuai, nanti akan muncul tanda silang di sini berwarna merah. Oke. Dan di bagian exam browser ini bisa digunakan untuk yang online dan semi online. Terus bagaimana caranya memilih? Nah, ini langkah yang keenam adalah kita men-setting exam browser. Jadi rekan-rekan sudah bisa menghidupkan ya exam browsernya, sekarang kita setting. Yaitu kita lihat di bagian setting. Nah, ini informasinya adalah daring atau online rekan-rekan ya. Jadi bagi rekan-rekan yang di Proctor sekolahnya menggunakan semi online, nah kita lakukan setting
ya. Nah, di bagian setting di sini kita pilih menu setting. Kemudian kita masukkan passwordnya itu adalah 12345. Kemudian pilih OK. Ya. Nah, di sini ada informasi rekan-rekan ya, semi or full online. Jadi bagi rekan-rekan yang di sekolahnya memilih mode semi online, itu rekan-rekan tinggal memilih semi online seperti itu. Ya. Nah, di sini yang full online. Oke. Nah, jadi kalau rekan-rekan milih yang full online, kita pilih full online, kita tinggal sip. Ya, kalau semi online, pilih semi online dan sip. Tolong diingat di settingan yang terakhir ini ya. Oke, tinggal save. Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, di sini ada informasi daring, berarti kita memilih yang full online. Nah, kemudian selanjutnya kita tinggal run. Oke, kita tunggu prosesnya. Nanti muncul seperti ini. Ya, jadi rekan-rekan tinggal memasukkan username password yang akan rekan-rekan dapatkan untuk siswa itu ada di web ANBK. Oke. Nah, kemudian jika sudah muncul seperti ini, terus bagaimana caranya meng-close programnya? Rekan-rekan tinggal menekan pada keyboard, yaitu CTRL CB ya, yaitu CTRL CB. Nah, ini langsung keluar dari aplikasi tersebut. Nah, itulah bagaimana caranya ya, install dan setting exam browser untuk versi yang online dan semi online ANBK tahun 2021. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor ya. Aktifkan loncengnya, kemudian jika rekan-rekan subscribe berarti rekan-rekan selalu mendukung saya ya untuk selalu memberikan informasi yang terupdate dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Oke. Sekian dari saya, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.